Oke, baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu walaupun secara online dalam rangka kegiatan perkuliahan di bank dan lembaga keuangan lainnya. Setelah kita membahas di poin atau pertemuan sebelumnya terkait tentang uang, kemudian saat ini kita belajar tentang bank gitu ya. Ini menarik sekali bahwa di kajian ini kita akan melihat sisi-sisi lain dari bank itu sendiri. Oke. Pada pertemuan ini beberapa poin yang ingin kita bahas, yaitu di akhir pertemuan ini diharapkan sekali kepada teman-teman semuanya untuk mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan pengertian bank, kemudian sejarah perbankan, jenis-jenis bank, kemudian penilaian kesehatan bank, penggabungan usaha bank dan rahasia bank, dan saksi administratif jika pihak bank melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan atau melanggar undang-undang tentang perbankan. Oke teman-teman semuanya, bahwa berbicara tentang bank itu adalah sesuatu yang sangat menarik ya, karena perkembangan sebuah perekonomian itu tidak terlepas dari adanya peranan dari sebuah bank itu sendiri. Berbicara tentang itu, bank mempunyai posisi yang sangat strategis sekali dalam suatu masyarakat, dalam menopang kehidupan mereka gitu ya, dimana ada masyarakat yang kekurangan dana, kemudian masyarakat yang kelebihan dana. Inilah peran intermediate dari sebuah perbankan. Sekaligus bank juga mempunyai fungsi sebagai bank sentral gitu ya, mencetak uang, kemudian menjaga kestabilan nilai uang itu sendiri agar tidak menimbulkan gejolak yang bisa merugikan perekonomian dari masyarakat, baik secara makro maupun secara mikro, teman-teman. Jadi dalam konteks ini, bank berperan atau sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, menerbitkan promise atau yang dikenal sebagai bank notes. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca, berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Karena bank dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka bank disebut juga depository financial institutions. Kemudian di Indonesia juga, yang nanti kita bahas di sejarah perbankannya, bahwa dasar hukum bank itu di Indonesia berjalan sesuai dengan perkembangan perekonomian yang terjadi di bangsa Indonesia, yaitu sejak awal pra kemerdekaan, kemudian di masa pembangunan, kemudian yang berikutnya adalah masa reformasi gitu ya, kalau bisa bagi itu ya. Kemudian di sini kita lihat di Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, kita lihat di pasca reformasi, di era reformasi ya, tentang perbankan, Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ya. Kemudian definisi bank menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpulan dana dari SSU dan penyaluran kredit kepada DSU. Adapun SSU adalah surplus unit
surplus spending unit, kemudian DSU deficit spending unit. Kemudian bank juga sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, gitu ya. Jadi konteksnya ini pada substansinya adalah di mana bank menghimpun kemudian menyalurkannya, kemudian dari aktivitas itu bank mendapatkan feedback, gitu ya, dan masyarakat yang menyimpan dana juga akan mendapatkan feedback juga. Kemudian dari aktivitas itu pertumbuhan ekonomi itu bisa tumbuh, terutama masyarakat yang terlibat dalam aktivitas perbankan itu tadi. Masyarakat yang menyimpan uang, kemudian masyarakat yang meminjam uang di bank itu, sehingga dari aktivitas itu terjadi sebuah aktivitas ekonomi yang tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Kemudian di sini kita lihat poin penting dalam perbankan itu sendiri. Dari gambar ini kita akan mengetahui bahwa peranan bank juga tidak terlepas dari beberapa hal. Yang pertama adalah bank sebagai lembaga intermediate, financial intermediate, yaitu agent of trust. Artinya bahwa bank harus membangun kemitraan dengan masyarakat yang berdasarkan kepercayaan, harus memberikan layanan, harus menjawab tantangan dan kebutuhan dari masyarakat itu, sehingga kemudian bank dalam hal ini mampu menciptakan trust, bahkan meningkatkan trust masyarakat itu, sehingga masyarakat semakin percaya kepada bank itu sebagai lembaga yang mumpuni dalam mengelola keuangan mereka, sehingga masyarakat yang kelebihan dana maupun yang kekurangan dana akan menghubungi atau bekerja sama dengan bank tersebut. Kemudian bank juga sebagai agent of development. Tanpa bank, aktivitas dunia usaha, aktivitas masyarakat, aktivitas bisnis di berbagai sektor tidak akan bergerak dengan maksimal karena keterbatasan dana yang mereka miliki. Oleh karena demikian, bank memberikan kredit kepada mereka, maka lahirlah perkembangan, dinamika, serta kemajuan ekonomi masyarakat itu sendiri, baik secara kecil, lingkungan kecil, domestik, nasional, maupun bahkan lingkungan internasional. Jadi berikutnya adalah bank juga sebagai agent of service, di mana dalam bank menawarkan berbagai macam produk yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Misalkan ada produk untuk kredit kepemilikan rumah KPR misalkan, kemudian ada kredit kepemilikan kendaraan, kemudian ada kredit modal kerja, kredit investasi, dan lain sebagainya. Sehingga layanan-layanan ini tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian bank juga sebagai agent of financial literacy, financial inclusion. Di dalam bank juga kita diberikan penjelasan bagaimana kemudian bank bekerja, bagaimana kemudian bank beroperasi, bagaimana kemudian nasabah atau masyarakat berhubungan dengan bank. Ketika kita pertama kali tentunya adalah bank akan mempresentasikan bagaimana kemudian produk-produk yang mereka miliki, peraturan yang ada di bank itu, kemudian peraturan yang mereka taati, badan hukum dari bank itu, dan seterusnya.
Dalam konteks ini adalah mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keberadaan bank itu sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Sehingga lambat laun masyarakat akan sadar, akan memahami keberadaan dari bank itu sendiri, baik dari sisi produk atau jasa yang diberikan oleh bank, maupun mereka juga menyadari bank hadir bukan hanya mengumpulkan uang kepada nasabah atau menyalurkannya, tetapi bank sebagai bentuk pengejawantahan dari perekonomian modern, sehingga semua masyarakat itu tidak terlepas dari keberadaan bank itu sendiri. Bank menjadi sebuah kebutuhan. Oleh karena itu, inilah tujuan dari bank sebagai agent of financial literacy, financial inclusion. Bank juga sebagai agent of digital finance. Sebelumnya bank di era sebelumnya, bank sejauh ini beroperasi gitu ya, baik secara digital maupun secara konvensional yang saya sebut ya, yang yang bisa kita lihat cabang-cabangnya ya. Jadi keberadaan bank digital di era teknologi informasi saat ini itu menjadi sebuah keniscayaan, karena perkembangan kebutuhan dan arah dari perekonomian sebuah bangsa tentu tidak stuck pada satu titik. Oleh karena itu, bank juga memberikan edukasi bagaimana kemudian bank digital itu beroperasi. Bagaimana kemudian kita membuka rekening tanpa harus datang ke tempat atau ke cabang-cabang tertentu. Cukup kita secara online, kita bisa membuka rekening, kita bisa mengakses layanan jasa perbankan, kita bisa melakukan aktivitas terkait dengan perbankan dalam membantu peningkatan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, bank juga butuh keberadaan masyarakat, di mana masyarakat di sini bisa kita lihat dari 3 poin. Yang pertama adalah masyarakat dunia usaha, ya. Kemudian ada masyarakat umum yang tentunya bersifat pasif gitu ya, dalam menggunakan jasa layanan perbankan itu atau produk perbankan. Kemudian ada juga stakeholders ya, baik itu dari pengambil kebijakan, pemerintah gitu ya, yang tentunya membuat regulasi terkait dengan perkembangan dari perbankan itu. Dan juga ada masyarakat internasional gitu ya, yang yang menjadi pola dalam sebuah aktivitas ekonomi masyarakat. Ada kegiatan ekspor impor misalkan. Jadi peran lembaga perbankan di sini dalam mengeluarkan LC tentu sangat membantu bagi para dunia usaha tadi untuk menggerakkan bisnisnya. Kemudian berikutnya ada masyarakat dunia usaha yang membutuhkan dana sebagai lending gitu ya. Ada kredit, ada pengguna jasa bank
ya maaf sebelumnya adalah masyarakat yang kelebihan dana tentunya ya, yang hal ini adalah sebuah sasaran pasar yang harus dijawab oleh dunia perbankan. Dari gambar ini kita lihat bahwa berbicara tentang bank, tentu ada aktivitas kunci ya yang lebih kurang kita lihat di sini, yang kemudian dari aktivitas ini bank akan mendapatkan ya pendapatan, yaitu pendapatan bunga ketika bank itu memberikan ya kredit kepada pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kekurangan dana itu bisa industri ya, beberapa industri di sini yang kita lihat adalah ada properti, ada manufacture, ada retail dan lain sebagainya. Nah, masing-masing tipe bisnis ini bank mempunyai produk-produk yang spesifik yang melayani kebutuhan mereka. Kemudian berikutnya kita lihat bahwa dari uraian sebelumnya kita pasti bertanya, bagaimana kemudian tantangan dari perbankan Indonesia ke depannya, gitu ya. Beberapa poin di sini yang kita lihat bahwa Indonesia terus berkembang ya, bahkan Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan pendapatan menengah yang berpotensial untuk menjadi negara maju ya, jika bonus demografi yang dimilikinya dikelola secara efektif. Dan juga bonus demografi ini menjadi sebuah berkah ya, sekaligus risiko yang timbul jika bonus demografi ini tidak dikelola dengan baik, karena akan menjadi pasar bagi negara lain yang sangat potensial. Kalau dilihat dari sini bahwa di sini ada talent ya. Nah, masyarakat Indonesia mempunyai kekhasan gitu ya. Berbagai perguruan tinggi di Indonesia, bahkan lulusan luar negeri ya, tentu itu adalah sebuah talenta yang sangat berharga, yang perlu dikembangkan, yang perlu dihargai oleh dunia usaha. Bahkan mereka juga mendirikan startup bisnis yang sangat kompeten dan mampu dengan cepat tumbuh, mengalahkan perusahaan-perusahaan yang puluhan tahun berdiri dari sisi jumlah asetnya, jumlah pelanggannya, maupun jumlah modal yang mereka miliki. Tahun ini kita lihat bahwa mereka harus berpikir bagaimana kemudian mereka berkolaborasi dengan bank. Dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka bisa berkolaborasi dengan bank, baik menjadi eksekutif di perbankan itu maupun menjadi mitra dari perbankan itu. Dalam konteks ini adalah mereka mempunyai startup, kemudian startup itu dibangun dari dana-dana yang berasal dari bank. Tentunya bank membuat anak usaha yang akan membiayai startup ini. Kemudian peer to peer gitu ya, artinya pinjaman antara nasabah, pinjaman antara bank dengan nasabah gitu ya, peer to peer lending gitu ya. Kemudian mereka istilahnya membuat platform, misalkan Amarta misalkan, itu dalam bentuk kolaborasi bank dengan talenta-talenta tadi. Jadi mereka mendirikan startup, kemudian dari startup itu disupport oleh bank
Kemudian dari startup Amarta itu misalkan mereka mempunyai beberapa produk, ya salah satunya adalah dengan program crowdfunding gitu ya, urung dana. Jadi ketika ada masyarakat yang mempunyai project ya, baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan lain sebagainya, dengan perhitungan keuntungan dan syarat-syarat yang harus mereka penuhi gitu ya, sehingga mampu meyakinkan ya beberapa investor atau masyarakat yang kelebihan dana tadi, mereka akan mengurung atau menaruh dana dengan harapan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh lembaga peer-to-peer tadi, Amarta misalkan tadi. Kemudian bank ya, Talenta juga ini bisa menjadi eksekutif di perbankan, kemudian bisa juga masuk di multi finance gitu ya. Ada misalkan multi finance itu misalkan berupa ya Adira gitu ya, kemudian BFI gitu ya, berikutnya adalah asuransi gitu ya, dan e-commerce. Nah, dari lembaga kolaborasi ini gitu ya, dari kolaborasi antara P2P, bank, multi finance, insurance dan e-commerce ini, mereka membutuhkan ya ketergantungan satu sama lain gitu ya. Di sini ada digital ID gitu ya, mereka harus menerapkan EKYC gitu ya, electronic know your customer gitu ya, yang sebelumnya di bank itu secara manual mereka harus nasabah itu harus mengisi gitu secara manual gitu ya, atau secara offline gitu, yang kemudian ketika secara online dia harus mengisi EKYC ini gitu ya. Kemudian ada value edit gitu ya, kemudian ada credit scoring, kemudian ada insurance terhadap pinjaman itu, ataupun insurance untuk nasabah yang kelebihan dana maupun yang kekurangan dana itu, sehingga ketika terjadi hal yang di luar bisnis mereka bisa tercover oleh asuransi tersebut. Kemudian dengan dunia pendidikan juga, bank juga multi finance atau insurance ataupun dari Talenta ataupun dari sistem yang dikembangkan ini tentu harus gitu ya berkolaborasi juga dengan dunia pendidikan. Tanpa itu keberadaan Talenta tadi tidak akan terus ya tersedia di masyarakat. Oleh karena itu lembaga pendidikan juga dan penguatan literasi juga tentu ini harus ditingkatkan. Oleh karena itu peran semua lembaga dalam meningkatkan literasi dan edukasi ini sangat strategis sekali untuk menjawab tantangan dari kolaborasi dari lembaga keuangan dan bank maupun non-bank ini. Kemudian tantangan lain juga adalah bahwa saat ini itu ya Indonesia, inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 75%. Artinya ini cukup sedang pada tingkatan yang cukup ya dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, Jepang gitu ya, yang tentunya literasi keuangan maupun inklusi keuangan mereka sudah sangat tinggi. Kemudian financial teknologi yang diadopsi itu lebih kurang 10%. Artinya apa? Artinya masyarakat saat ini ternyata belum begitu banyak memahami gitu ya financial teknologi yang tentu mereka kuasai produk-produknya atau
pengetahuannya terkait dengan produk itu gitu ya, tentu ini akan menjadi peluang bagi vintage nakal gitu ya, mengeruk keuntungan secara besar-besaran diakibatkan oleh kurangnya inklusi keuangan maupun adopsi keuangan oleh masyarakat itu. Masyarakat kadang acuh tak acuh terhadap produk itu, namun ketika produk itu misalkan booming, mereka akan ikut-ikutan. Contohnya adalah kasus binary option ini misalkan gitu ya. Jadi tergiur dengan janji-janji dan keuntungan yang di framing oleh influencer, sehingga ini juga akan mendorong masyarakat yang kelebihan dana untuk ya menaruh investasi di sana, padahal mereka secara inklusi keuangan maupun literasi keuangan terhadap binary option itu masih sangat-sangat sedikit sekali. Dan sifat keacuh-acuhan ini sifat acuh tak acuh ini akan membawa mereka kepada kerugian baik finansialnya, waktunya maupun materialnya. Kemudian masyarakat juga harus melihat dan sadar terhadap manajemen risikonya, kemudian lisensi, kemudian illegal vintage tadi gitu ya. Artinya masyarakat harus mempunyai istilahnya penyaring gitu ya terhadap informasi-informasi yang masuk gitu. Penyaring inilah atau ibarat kata filtering gitu ya. Filter ini adalah berupa masyarakat harus paham terkait dengan bagaimana memanage risiko-risiko yang terjadi gitu ya. Apakah itu masuk ke risiko keuangan, risiko pasar, reputasi gitu ya, risiko ekonomi, risiko nilai tukar, risiko politik dan lain sebagainya, sehingga masyarakat akan hati-hati gitu ya dalam menggunakan produk-produk baik yang dimiliki oleh bank maupun lembaga non-bank. Ini sebuah tantangan bagi kita ke depan untuk terus belajar bagaimana kemudian lembaga perbankan ini menjawab tantangan kebutuhan dari masyarakat yang banyak, kompleks, bahkan semakin spesifik gitu. Bank juga harus mampu gitu ya menghadapi persaingan di mana muncul ya lembaga-lembaga seperti peer-to-peer lending itu tadi, baik yang ilegal maupun yang legal gitu. Oleh karena itu kita terus melakukan mengupgrade informasi-informasi tentang lembaga perbankan dan non perbankan ini agar kita tidak terjebak ya oleh informasi-informasi sesat. Kita bisa melacak keberadaan perbankan itu apakah legal atau ilegal di lembaga-lembaga yang kompeten, misalkan di Bank Indonesia maupun di OJK gitu ya untuk lembaga keuangan. Kemudian kita bisa juga di pasar berjangka, komoditi berjangka di Bapepti gitu ya, di Kemendak. Nah, di sana kita buka webnya, kita akan bisa mengetahui mana saja perusahaan komoditas yang mendapatkan izinnya. Itu juga di Vintage Finance Teknologi ini bisa juga kita cek di Otoritas Jasa Keuangan oleh websitenya atau di berita-berita terkini gitu, sehingga kita mampu melihat atau mengukur gitu ya dan
investasi yang atau tabungan yang kita lakukan itu tentu sesuai harapan. Kemudian berikutnya kita berbicara tentang bank juga, tidak terlepas dari banyak sekali fungsi yang dimiliki oleh bank itu. Oleh karena demikian, kita lihat di sini ada beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah misalkan dilihat dari fungsi pembayaran. Kemudian ada fungsi kredit, ada fungsi manajemen kas, ada fungsi pialang ya. Ada misalnya bank juga menjual sekuritas misalkan, atau ori gitu ya. Bank juga sebagai agen penjualan ori, obligasi retail Indonesia. Kemudian bank juga membuat pinjaman modal venture ya, ventura gitu ya, untuk usaha-usaha baru yang prospektif gitu ya, yang kesulitan mendapatkan layanan perbankan karena beberapa syarat yang sulit mereka penuhi, sehingga bank membuat pinjaman melalui modal venture ini. Kemudian bank juga sebagai fungsi penjaminan gitu ya, ketika perusahaan yang go public gitu ya, yang melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia atau di IDX tadi, tentu bank bisa menjadi penjaminnya. Sekaligus juga bank juga bekerja sama dalam konteks ini dengan lembaga penjamin dana nasabah simpanan atau LPS ya, untuk menjamin keamanan dari dana nasabah. Tentu ada hubungan kerjasama antara bank dengan LPS gitu ya. Jadi ada feedback antara kedua belah pihak, sehingga bank dan LPS bisa bersinergi gitu ya dalam menjamin dana nasabah itu. Kemudian ada fungsi menyimpan, kemudian ada fungsi perencanaan investasi gitu ya. Jadi misalkan ada produk-produk perbankan itu yang kemudian membantu nasabahnya merencanakan investasi baik di properti gitu ya, di apartemen, di emas, ataupun di bidang pendidikannya gitu, ataupun di dana pensiun gitu ya, rencana dana pensiun itu tadi. Kemudian bank juga akan memberikan nasihat keuangan berupa trik dan skenario yang dibuat oleh bank untuk membantu gitu ya nasabah itu mencapai tujuan keuangannya. Kemudian juga bank sebagai fungsi kepercayaan juga, dan juga ada juga bank menjalankan fungsi asuransinya. Artinya di sini keberadaan bank itu sangat sentral ya bagi kehidupan manusia dalam suatu iklim perekonomian yang sehat. Tentu keberadaan bank juga yang sehat, yang menjalankan fungsinya dengan baik, akan mencapai tujuan yang kita bahas sebelumnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Kemudian berbicara tentang bank, tidak terlepas dari beberapa poin di sini. Ada azas ya, fungsi dan tujuan. Azas perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ya. Pasal 2, perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip prudential banking, yaitu kehati-hatian bank. Jadi bank itu berhati-hati, sangat berhati-hati. Bahkan dari kehati-hatian ini bank membuat sistem turunannya gitu. Jadi misalkan ketika teman-teman membuka rekening tabungan, tentu ada mitigasi di situ ya. Mereka meminta KTP misalkan atau identitas lainnya, kemudian menanyakan ibu kandung, alamat, nomor telepon atau nomor handphone, email, dan lain sebagainya. Ini sebuah identifikasi bahwa bank juga sangat berhati-hati gitu ya. Kemudian bank juga akan menanyakan gitu ya penghasilan dan sumber penghasilan kita.
agar bank juga mengukur gitu ya, ketika kemudian ada uang yang masuk melebihi penghasilan kita gitu ya, yang mungkin misalkan rata-rata tahunan kita misalkan 100 juta misalkan, kemudian ada yang masuk langsung 1 triliun misalkan di rekening kita. Nah, itu adalah sebuah tahap yang nanti ini menjadi hal yang akan diteliti oleh pihak bank itu. Dari mana sumber uang 1 triliun tadi? Kemudian bank akan melakukan tracking gitu ya. Apakah sumber uang 1 triliun itu dari sumber yang halal atau yang tidak halal gitu. Maka kemudian dari sini bank akan sangat mudah mengidentifikasi karakteristik dari setiap nasabahnya. Kemudian fungsi dari perbankan sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 juga pasal 3, perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, itu jelas sekali ya. Kemudian di sini ada GWM, giro wajib minimum, JUB, jumlah uang beredar. Ya, ini juga sebagai fungsi bank untuk menjamin ya, ketika ada nasabah yang mempunyai atau membuka tabungan, tentu ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi gitu ya. Kemudian ada jumlah uang yang beredar itu ya. Jadi masyarakat juga diarahkan untuk menjaga, dan bank juga dalam konteks ini adalah membantu gitu ya, penyebaran uang atau mengontrol jumlah uang beredar di masyarakat itu. Jadi ketika misalkan bank membuka ATM di sentra bisnis misalkan, ini juga ketika ada nasabah atau masyarakat yang kekurangan uang kas, tentu bisa menarik melalui ATM itu. Kemudian berikutnya ada liquidity transformation, artinya SSU ya, surplus spending unit yang di atas tadi pada bank umumnya bersifat liquid gitu ya. Kemudian untuk menjaga likuiditasnya, maka bank harus menjaga perimbangan GWM, giro wajib minimum itu tadi. Kemudian tujuan perbankan sudah Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 pasal 4, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Kemudian usaha pokok bank Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 pasal 5, denomination divisibility, artinya bank menghimpun dana dari SSU yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian bank dapat memenuhi permintaan defisit spending unit yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Jadi cukup jelas. Nah, di sini juga bank juga akan menjaga NPL-nya, non performing loan, karena ini juga menjadi sebuah indikator dari kesehatan operasi perbankan itu. Ketika bank meningkat NPL-nya, maka bank juga tidak bisa melakukan ekspansi kreditnya gitu, sehingga pendapatan bunga yang diharapkan oleh bank itu juga akan semakin tinggi, sementara fee yang mereka berikan kepada masyarakat yang kelebihan dana tentu tidak berimbang. Hal ini akan mengganggu operasional dari perbankan itu. Risk diversification artinya bank dalam menurunkan kredit kepada banyak pihak, debitur dan sektor-sektor ekonomi, sehingga tingkat NPL yang dihadapi bank juga bermacam-macam tingkatannya dengan cara menyebarkannya. Tentu konteks ini adalah bank dalam menyalurkan kredit, bank harus menyalurkan ke berbagai sektor ya, misalkan di sektor pertanian, pertambangan gitu ya, kemudian perikanan, kemudian pendidikan, kemudian sektor jasa dan lain sebagainya, sehingga adanya diversifikasi penyaluran kredit ini akan mengurangi gitu ya dampak dari NPL itu sendiri, karena masing-masing sektor itu
tentu punya daya tahan tersendiri akibat terpaan force majeure misalkan, atau terpaan ekonomi luar negeri ketika terjadi resesi atau hal-hal lain, misalkan perang atau ya hal-hal yang menimbulkan kerugian dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Dengan adanya diversifikasi penyumbang kredit ke berbagai usaha ini, maka tingkat NPL akan tetap terjaga. Oke, berikutnya kita bicara tentang sejarah perbankan, bahwa bank di Indonesia sebetulnya adalah lahir dari zaman kuno tentunya ya, namun karena belum ada catatan sejarah yang komplit gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, negara Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan, baik kerajaan Hindu, Buddha maupun kerajaan Islam gitu ya, tentu aktivitas ekonomi mereka sangat tinggi gitu ya. Tentu hal ini menjadi sebuah penelitian yang menarik gitu ya. Kenapa kemudian mereka bisa mengelola kerajaan itu dengan baik, sehingga kerajaan mereka bisa menjangkau gitu ya Asia Tenggara bahkan sampai ke Afrika. Oleh karena demikian, tentu ada fungsi-fungsi perbankan yang mereka jalankan. Namun di sini ada catatan histori di Indonesia gitu ya, yang kemudian menjadi referensi di sini, bahwa pada saat itu gitu ya, menjamunya perbankan di tanah air tak terlepas dari peran para company. Nah ini catatan sejarahnya gitu ya. Yang tadi Bapak cerita di era kerajaan itu, ini menjadi sebuah penelitian, karena tidak mungkin perekonomian sebuah bangsa bahkan mencapai masa kejayaannya, keuangan itu tidak dikelola dengan sangat baik. Kemudian pemerintah Hindia Belanda pada saat itu membutuhkan sebuah bank untuk mendukung aktivitas perdagangan hasil bumi Indonesia. Bank pertama yang dibangun adalah Digifinity Bank atau NV Bank. Ini didirikan di Batavia pada 24 Januari 1828, artinya abad ke-18 ya. Setelah itu kembali dibangun Netherlands Indies Kuntu Maatschappij NV pada tahun 1918. Kemudian didirikan juga bank yang berikutnya di abad ke-19. Kemudian kalau kita lihat di sumber-sumber media massa, misalkan menurut kajian dari Direktur Kenta Institute Erik Sugandi menyatakan berdirinya perbankan Indonesia tujuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi warga negara asing atau lokal ya yang berdagang di tanah air. Selain Belanda, awal mula institusi perbankan Indonesia juga disesaki bank dari Cina, Jepang hingga Eropa. Jadi lahirnya bank di Indonesia itu untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi pemerintahannya. Di dalam negeri, tujuan orang pribumi mendirikan perbankan sendiri itu bergantung gagasan awalnya. Ada yang untuk komersil, ada juga untuk saling tolong-menolong gitu ya. Kemudian bank di Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat kompleks ya. Kita lihat di sini berbagai aturan yang mengatur tentang bank. Yang pertama adalah Prode Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Regulasi perbankan Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 67 tentang pokok-pokok perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Kemudian periode kedua yaitu 1 Juni 83 ya, deregulasinya. Pada awal tahun 1980, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah ini kemudian mengalami kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung pada sedia likuiditas Bank Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga, maka tak ada persaingan antar bank. Hal ini kemudian tabungan menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi di bidang perbankan tanggal Juni tahun 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut. Sebenarnya dengan dibukanya belenggu tingkat bunga ini
maka timbullah kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0%, yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil. Jadi pada kondisi ini bank-bank di Indonesia tumbuh dengan suburnya karena karena mereka secara regulasi memudahkan mereka untuk mendirikan sebuah bank, walaupun mereka tidak mempunyai latar belakang di bidang keuangan ataupun di bidang ekonomi. Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan di kemudian hari, yang tentunya dibuatlah periode deregulasi berikutnya, yaitu periode Pakto tahun 1988 dan 92, bahkan naik lagi saat ini 98. Kemudian dikeluarkan Pakto 98 ini, dimulailah pendirian bank-bank Perhutanan Rakyat Syariah, ya, BPR, ya, di beberapa daerah Indonesia. Yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perhutanan Rakyat Syariah Berkah Amal Sejahtera dan Bank Perhutanan Rakyat Syariah Dana Mardatila pada tanggal 19 Agustus 1991. Kemudian disusul oleh BPRS Amanah Robbaniyah pada tanggal 24 Oktober di tahun yang sama. Ketiga BPR tersebut beroperasi di Bandung dan kemudian berdiri BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh. Kemudian di periode berikutnya tahun 1992 ada titik terang untuk pendirian lembaga bank dengan sistem syariah sebenarnya telah muncul sejak awal tahun 1990-an setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 19 sampai 22 Agustus 1990. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional keempat MUI yang berlangsung di Hotel Sahijaya Jakarta tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kemudian periode berikutnya adalah tahun 1998, di mana di sini undang-undang perbankan rubah atau revisi dari undang-undang sebelumnya tahun 92. Pada undang-undang terbaru ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian berikutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di mana undang-undang ini tentang perbankan syariah merupakan kebijakan pemberlakuan yang ditentukan oleh kebijakan dasar dari Peraturan Bank Indonesia. Ia merupakan sebagai bank sentral Indonesia untuk mengatur dan mengawasi segala kegiatan perbankan Indonesia. Kegiatan perbankan syariah Indonesia oleh asas, tujuan, dan fungsi dari perbankan syariah di dalam melakukan kegiatan usahanya yang berasaskan prinsip syariah. Dari beberapa perkembangan deregulasi perbankan di atas dapat kita lihat bahwa dinamika perbankan Indonesia semakin lama semakin kompleks, ya, baik dari sisi aturan, ya, yang semula tidak mengakomodir, ya, kepentingan untuk bank syariah maupun bank umum syariah. Kemudian dibuatlah aturan. Kemudian perkembangan lainnya adalah kebutuhan masyarakat yang besar, ya, yang menjadi pangsa pasar dari perbankan syariah maupun perbankan umum itu sendiri, sehingga saat ini juga, ya, keluar berbagai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan munculnya bank digital, gitu, ya, vintage financial technology, gitu, ya, dan lain sebagainya. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa ketika kita memahami sejarah perbankan, tentu ternyata perbankan itu punya aspek, gitu, ya, punya dasar, dan bank itu didirikan tentu mengarah ke jenis bank yang mana. Nah, kita lihat di slide di sini bahwa kita bisa mendirikan bank itu baik bersifat di sini adalah ada bank komersil, gitu, ya, ada bank tabungan, ada bank koperasi, ya, bank koperasi misalkan di Bank Bukopin, gitu, ya,
bank koperasi Indonesia gitu ya, ada bank hipotek ya, bank komunitas, bank pusat uang, bank investasi, bank pedagang, bank nasional, bank grosir, bank retail gitu ya. Ini di dunia ya. Kadang Indonesia punya satu kesatuan bahwa ada bank umum gitu ya, syariah dan konvensional, dan ada bank BPRS. Kemudian di atasnya adalah bank sentral gitu ya, yang mengontrol bank-bank umum konvensional maupun bank BPRS umum maupun syariah, bank BPRS konvensional maupun syariah. Jadi berikutnya kita lihat bahwa ini juga ada bank tujuan terbatas, ada bank bankir, bank minoritas, bank nasional, bank negara, bank tertanggung ya, bank anggota, bank afiliasi, bank virtual, bank pinggiran, bank universal ya. Ini di dunia, jadi bank punya spesifik ya, karakteristik ya satu sama lain yang beroperasi sesuai dengan karakteristik atau jenis bank yang didirikan itu. Kemudian bank juga mempunyai beberapa persaingan gitu ya di lembaga keuangan non bank gitu ya. Ada misalkan ada asosiasi tabungan, ada serikat kredit, ada dana pasar uang ya, ada reksadana, perusahaan investasi, ada pengelolaan investasi global, pialang dan dealer keamanan, ada bank investasi tadi di atas, ada perusahaan pembiayaan multi finance ya, ada perusahaan induk keuangan, ada perusahaan asuransi jiwa dan properti. Kemudian berikutnya adalah kita melihat ini operasional dari perbankan, mungkin sekilas kita bahas ya. Di sini pencairan dana, dalam hal ini penerimaan pembayaran dengan cek, biliet, giro, wesel, draft, LC ya, letter of credit atau promise note atau bank note, secara langsung mencairkan kepada bank pembayar. Cara pencairannya dengan menyerahkan surat berharga di atas kepada bank pembayar untuk ditukar dengan uang kartal ya. Uang kartal itu ada uang giral yang kita bahas di atas ya, cek, biliet giro dan lain sebagainya. Kemudian pemindah bukuan dapat dilakukan jika pembayar dan penerima sama-sama mempunyai rekening pada bank yang sama, dilakukan dengan menyetorkan uang giral yang dianggap sebagai setoran tunai pada hari itu juga. Kemudian clearing artinya pelunasan utang piutang sesama bank anggota clearing yang dikoordinasikan oleh bank sentral. Definisi clearing adalah proses perhitungan pelunasan dan pertukaran warkat clearing antar bank anggota yang dikoordinasikan BI. Clearing akan mempermudah penyelesaian inkaso, dan transfer clearing akan mempermudah perhitungan pertukaran warkat dan pelunasan utang piutang antar bank pesertanya. Warkat clearing adalah permintaan nasabah bank untuk penagihan piutangnya berupa uang giral atau pembayaran kewajibannya melalui LLP gitu ya, LLP ya, dalam suatu lembaga clearing. Warkat clearing dikelompokkan menjadi warkat debit clearing, incoming dan outgoing, warkat kredit clearing, incoming dan outgoing. Kemudian ada transfer ya, ada transfer di sini atau remittance, merupakan LLP antar kota atau antar negara. Transfer antar negara hanya dapat dilakukan oleh bank devisa. Transfer dapat dilakukan antar bank yang sama ataupun berbeda. Pencairan transfer dapat dilakukan dengan pencairan tunai, pencairan dengan cara masukkan ke dalam rekening koran atau buku penerimanya. Kemudian inkaso, clean collection adalah back check, biliet, giro, traveler, cekwe dan lain sebagainya. Inkaso atau collection merupakan LLP di LN untuk penagihan piutang surat-surat berharga antar kota atau antar negara, yaitu clean collection atau documentary collection. Clean collection adalah cek, biliet, giro, traveler, check dan lain-lain. Documentaries collection adalah LC ya, letter of credit, supaya cepat prosesnya. Sebaiknya inkaso dilakukan melalui bank yang sama. Misalkan ada bank BNI yang dibuka di Taiwan misalkan, sesama bank gitu ya, itu akan lebih mudah dilakukan. Kemudian warkat yang dapat diinkaso ke LN, ke luar negeri, bank draft, wesel bank, limited cek atau cek terbatas, company cek atau cek perusahaan atau personal cek,
cek personal, cashier check atau cek kasir, international money order, permintaan dana internasional, travel check fee atau cek perjalanan wisata, warkat berharga falas lainnya yang belum atau tidak dapat segera dinaikkan pada bank, melainkan harus diinkasokan dananya terlebih dulu dari bank tertarik. Kemudian kesimpulan clearing adalah perintah penagihan atau pembayaran ya, LLPD LN ya, yang dilakukan dalam satu kota, satu lembaga clearing. Sedangkan transfer dan inkaso adalah perintah pembayaran dan atau penagih yang dilakukan antar kota atau antar negara. Kemudian berdasarkan poin atau penjelasan sebelumnya, maka kita akan melihat ya klasifikasi dari perbankan itu bisa dibagi beberapa klaster gitu ya. Ada klaster misalkan segi fungsi, kemudian dari segi cara menentukan harga, kemudian dari segi kepemilikan, kemudian dari sisi segi statutanya. Kemudian yang pertama dari segi fungsi ya, ada bank umum komersil dan syariah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kita memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran. Kemudian ada BPR ya, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang kiranya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayarannya gitu. Jadi bank umum ya, kita lihat ada jasa ATM-nya ya, dan bank BPR kemudian berikutnya berdasarkan segi kepemilikannya, bank pemerintah, bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, bank swasta nasional, bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia, ada bank koperasi gitu ya, ada bank asing dan ada bank campuran. Kemudian berdasarkan status ada bank devisa, ada bank non devisa, kemudian ada cara penentuan harga ya, ada konvensional, ada bank syariah. Kemudian ya sekilas lagi kita lihat fungsi perbankan yang sebelumnya Bapak sampaikan bahwa bank juga menjaga kestabilan nilai rupiah, yaitu tadi ya ketika nasabah terbatas uang cashnya ketika mereka berada di tempat hiburan, di tempat perbelanjaan, di tempat penginapan ya, mereka dengan mudah menarik uangnya melalui ATM terdekat ya, sehingga hal ini juga akan memudahkan kontrol terhadap peredaran uang yang ada di masyarakat. Bank juga selain itu menyediakan jasa-jasa lain ya, berupa penyaluran kredit tadi. Dengan ada penyaluran kredit tadi, bank akan menjaga peredaran uang yang ada di masyarakat sehingga uang itu tidak nganggur gitu ya. Dengan adanya perputaran uang itu, maka nilai uang yang sebelumnya kecil ketika diputar dalam bisnis maka akan bertambah gitu ya, akan menghasilkan berbagai macam pendapatan, baik itu misalkan pendapatan dari usahanya ataupun ketika dia sebagai investor dia akan mendapatkan return maupun capital gain-nya. Kemudian ada 3 bidang atau 3 tugas di perbankan itu, ada menjalankan kebijakan moneter ya, sistem pembayaran, dan ada pengaturan dan pengawasan bank itu sendiri. Kemudian bank juga menawarkan layanan perbankan, keamanan dan perbankan investasi ya, sebelumnya kita bahas ya, ada sekuritas penjaminan, ada penawaran reksadana dan anuitas ya, anuitas ini adalah deposito ya. Kemudian menawarkan layanan merchant banking gitu ya. Kemudian kita lihat bahwa di toko-toko itu kadang kita bisa gesek kartu ATM kita, atau bank juga mempunyai mitra gitu ya, kayak misalkan BCA yang
akses ATM-nya sangat terbatas ke daerah-daerah ya. Misalkan di Sumbawa sendiri mereka kerjasama dengan swalayan Indomart atau Alfamart ya. Ketika kita melakukan penarikan tunai atau penyetoran tunai bisa melalui kasir itu. Kemudian menawarkan menawarkan manajemen risiko dan layanan lindung nilai hedging gitu ya. Jadi misalkan ada pihak-pihak yang ingin mengelola risikonya dialihkan ke pihak bank dan melindungi nilai dari aset-asetnya, tentu bank akan bisa memanage risiko dan layanan lindung nilai tersebut, sehingga nasabah memberikan jasa kepada bank dan bank akan juga memberikan feedback keamanan dari dana yang mereka miliki atau aset yang mereka miliki. Kemudian tren yang mempengaruhi bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya saat ini yaitu ada proliferasi layanan, kemudian ada meningkatnya kompetisi yang sangat dinamis gitu ya. Kemudian deregulasi pemerintah yang tadi kita lihat dari deregulasi tahun 67, kemudian 83, 88 gitu ya. Kemudian 92, kemudian ke 98, 2008. Itulah bagian dari deregulasi di mana bank aturan perbankan terus diupdate ya untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dari kemajuan perbankan itu sendiri. Kemudian meningkatkan sensitivitas suku bunga ya. Kemudian berikutnya perubahan teknologi dan otomatisasi gitu ya, yang ya saat ini menjadi istilahnya isu yang sangat hangat di mana bank dan staf-stafnya ya nanti akan dikurangi dan digantikan oleh otomatisasi ini atau robotisasi ini. Kemudian ada konsolidasi dan ekspansi geografis, ada e-banking dan e-commerce ya. Kemudian ada konvergensi, kemudian ada globalisasi.